beliau, Bapak Slamet Sutrisno, SSIT MH, betul Pak? Pakai itu Pak. Betul, alhamdulillah ya. Kita namanya sudah dapat ya, namanya sudah dapat. Boleh tahu Pak, berapa lama bersih ke Tanjung Merah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa dulu ya? Selamat malam, selamat siang. Nama sudah disebut tadi. Hari bulan apa? Pas ya? Alhamdulillah. Oke. Kemudian sudah berapa lama? Sudah berapa lama bersih ke Tanjung Merah? Kalau dihitung 3 minggu. 3 minggu? Baru betul Pak? Selamat datang di Kota Dumai. Bapak Kepala BPN Kota Dumai baru ya. Jadi bertiga minggu ini ternyata setelah semua jabatan di Kota Dumai selama 3 minggu ini Pak. Kesan dan kesannya gimana Pak di Kota Dumai Pak? Luar biasa. Luar biasa gimana Pak? Karena saya baru 3 minggu di kantor pertahanan BPN Kota Dumai, sekaligus memperkenalkan diri dan mohon izin bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian, para developer yang hebat di Kota Dumai. Tepuk tangan kita semua dong. Asik ya. Kita coba selamat datang buat Bapak Slamet. Jadi mudah-mudahan betah di sini dan juga berkontribusi positif juga buat Kota Dumai ya. Terus setelah dari tahu beberapa tahun dan ternyata baru 3 minggu. Sebelum itu waktu itu gimana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Terakhir saya di kilometer 0 Indonesia bagian barat. Gimana Pak? Boleh tahu nggak? Kilometer 0. Sabak. Sabak Aceh. Sebelumnya kalau disebut saya orang baru di Dumai, tapi stok lama di Riau. Stok lama di Riau berarti orang lama di Riau Pak ya. Jadi dulu di Riau mana aja Pak? Saya pernah di Indragiri Hilir, Di Pertanian Indragiri Hilir. terus di Siak, Di Siak juga udah pernah. terus terakhir ke Aceh baru. Di Aceh juga. Tapi waktu Pak Aceh udah ngomong Pak ya? Gak aman ya? Lama kopi aja kan di kopi aja Pak. Kopi ya? Kopi Aceh enak ya? Bisa tambah ngantuk atau gigil-gilangin ngantuk tuh kopi Aceh? Gak tahu? Tambah ngantuk? Oke, asalnya kita udah tahu ya, ternyata Bapak ini berasal dari tugas studi di Sabah ya, kilometer 0 ya. Terus kita juga pengen tahu ini sebelumnya nih Pak, di Sabah ya. Kalau kita ngomong di Dumai baru 3 minggu nih ya, belum tahu nih asal Sabah. Di Sabah sebelumnya Bapak di sana, kasus apa yang terbanyak yang Bapak temukan di sana yang terkait masalah? Sebelumnya saya batik ini Hari Batik Pak? kebetulan dari batik. Hari Batik gimana? Oke, benar. Jadi dari siang sampai malam ini masih dari batik. Iya, kalau tidak perlu panjang ya. Nah, itu kita yang berkeluar negeri dong baju hitam. Sama. Oke, Tadi Pak pertanyaannya tadi di Sabang kasus pertanahan yang relatif mengambil apa? Pada umumnya sama. Dalam artian sengketa pendidikan, sengketa batas. Dua ya. Sengketa pendidikan, sengketa batas. Ada yang ngerti nggak? Atau kita perlu penjabaran dari bapaknya langsung? Ya, sengketa batas itu ya, Pak. Bisa. Sengketa batas itu antara A dan B Ya. dan tetangga sebelah. Tetapi terhadap batas tanah yang berbatasan, saya A atau B, B. batas yang ini, Bapak saya B. Oke, ini batas. batas ya. Ini yang permasalahan. Yang pihak abang lain kurang di sini, yang biasanya bertahan di sini. Oh iya. Gimana dong sama-sama alot ya? Sama-sama ngeklaim. Terus gimana nih Pak solusinya nih kalau udah ketemu masalah seperti ini? Jadi terkait masalah pertahanan, diusahakan penyelesaiannya yang pertama melalui Mediasi ya. mediasi itu musyawarah mufakat Musyawarah mufakat dari Indonesia itu kayak gitu Pak ya. diutamakan. Nah, cara untuk melangkah dalam upaya musyawarah mufakat itu harus sama-sama menahan dan bisa mengurangi tensi. Eksposi ya. Kalau bahasanya bisa maju selangkah, mundur selangkah, agar ketemu di tengah.
mediasi. Mediasi. Namun jika upaya itu tidak dapat tercapai, masih ada saluran lain yaitu melalui jalur mitigasi atau melalui proses acara di pengadilan. Nah, kalau namanya sudah di pengadilan akan memakan waktu yang relatif lama, biaya, tenaga, pikiran. Tapi itu data ya? Ya udah. Sebagai contoh, putusan pengadilan negeri misalnya, masih ada upaya banding nanti Ada kasasi. kasasi PK Ada PK lagi. Dan terakhir pengadilan Pak. sekian lama waktu yang itu Makan waktu dan energi, tenaga, biaya juga ya. jadi kami tetap sarankan untuk penyelesaiannya melalui Jalur mitigasi, musyawarah dan mufakat ya. Jadi informasi seperti ini dia akhir muncul masalah di Kota Dumai. Dari Kepala BPN sendiri menyarankan langkah yang ditempuh adalah secara mediasi ya. Tujuannya adalah agar tidak banyak waktu untuk juga ya. Biaya dan banyak hal tentunya yang tentunya akan merugikan juga nih kedua belah pihak. Alangkah baiknya kita Indonesia enaknya dibawa kopi, dibawa persoalan ya. Kemudian kemudian solusi yang baik, sama-sama enak juga ya. Oke, ini seputar permasalahan batas ya, batas tanah. Oke. Terus kita nih sekarang masalah developer enggak? Masalah developer. Syarat mendapatkan hunian yang siapnya oke. Dan pertama adalah kita harus pastikan bahwasanya hunian yang kita miliki adalah memiliki sertifikat ya. Sertifikat tanah itu dibuat oleh BPN. Terus muncul masalah seandainya terjadi sertifikat ganda ya. Ini bukan kita lihat Bapak nih. Gimana langkah solusinya nih Pak? Kita ingin dapat hunian nih ya. Terus kita bingung untuk dapat hunian yang baik. Pastikan kita tanya harus sertifikat. Ternyata sudah dikasih sertifikat kemudian kalau muncul masalah ternyata sertifikat ganda. Gimana Pak? ya, sertifikat yang ganda itu terkait dengan permohonan HGB-nya developer atau bagaimana? Ya kadang-kadang ada nih Pak. Developer ada kutip ya, developer ada kutip ternyata tanahnya juga nggak jelas nih HGB-nya ya. Ternyata terjadi dari mana ada oknum yang bermain yang terakhir menjadi sertifikat ganda tadi Pak. Atau BPN yang ditunggu Pak. Jadi gini, yang pertama terkait developer dan masyarakat pada umumnya, kami dari kantor pertahanan Kota Dumai, welcome dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian, para developer dan masyarakat luas pada umumnya terkait pelayanan pertahanan. Kami mengibaratkan dengan bahasa mudahnya seperti ini. Kami ini seperti tukang. Ada bahannya lengkap, ada pasir, ada semen, ada kerikil, ada air. Bisa kita proses. Namun kalau yang dikasih hanya pasir dan semen, bisa kita aduk, cuma adukannya ini. Adu dari kalian. Jadi pasir, air, kerikil, semen, nah itu yang menyiapkan masyarakat atau developer dalam negeri. Iya. Kalau itu sudah lengkap, nah kami tukang yang mengerjakan. Nanti produk akhirnya sertifikat. Nah, bagaimana untuk mencapai sertifikat HGB yang diinginkan oleh developer? Kadang ada permasalahan tentang ini tadi. Iya. Untuk menjadi HGB. Iya. Nah, itu harus diselesaikan kembali yang seperti cerita awal. Itu berdata kok atau tidak ini? Bisa berdata, Bisa berdata ya. Datanya kalau itu tumpang tindih itu harus diurut dulu. Dasar-dasar perolehannya. Iya iya. Misalnya sertifikat si A ini lebih tahun 68. Iya. kemudian sertifikat si B Ya. lebih tahun 2000. 2000. Nah, itu harus digali, diperiksa, kemudian dilihat kelengkapan kebenaran sertifikat, terutama terkait alasannya atau dasar Iya. kepemilikan. Jadi benar-benar ditelusuri Pak ya. Ditelusuri atau kuasanya. Namun demikian, ada tugas kami yang berat saat ini yang sedang kami lakukan terhadap produk sertifikat yang 2010 di sini. Iya. Insya Allah sudah ranking di muka bumi. Dalam artian sudah koordinatnya sudah pasti.
namun terhadap sertifikat yang cukup lama. Nah ini tugas kami untuk mengendalikan di muka bumi. Mulai bicara bahasanya mulai Produk lama itu ada koordinasi. Iya. Jadi tugas kami untuk mendaratkan NASA, sedang mencari untuk menuju ke Mai Kemalangkap ini harus duduk semua ini, harus landing. Jelas ya, Tidak di muka bumi. Ada nanti kalau itu sudah semua, insya Allah permasalahan sekitar sana dapat diminimalisir. Diminimalisir ya. Contoh, misalnya ini sudah ada sertifikat atas nama developer A. Ya. Kemudian ada perorangan atau badan hukum yang memohon di atas tanah itu. Otomatis karena ini sudah landing, sudah mendarat di muka bumi, salah sistem. Ketika ada yang mohon di atasnya, sistem akan ditolak. Iya. Nah itulah apa namanya yang sedang kami usahakan untuk domain ini menjadi lokal lengkap. Nah tugas yang berat itu menunjukkan sertifikat lama yang pemilik itu tidak diketahui. Oh, ini repot ya. Repot. Jadi kita anggap ini belum ada sertifikat, padahal itu sertifikat. Walaupun itu tidak ketahui tidak ada pemiliknya, tiba-tiba ada orang nongol ya. Nah, oleh karena itu upaya-upaya sosialisasi, pengumuman, mendekati pihak desa, perangkatnya, untuk mengecek, untuk mengklarifikasi terhadap bidang tanah ini, terus kami upayakan untuk mendapatkan informasi terkait bidang tanah ini, di mana pemiliknya, siapa pemiliknya. Jadi nanti tujuan akhir itu, kegiatan itu akan melandingkan, menggalakkan sertifikat lama tersebut sesuai koordinasi. Sesuai koordinatnya berarti sesuai dengan pemiliknya aslinya Pak ya. Oke, terjawab juga ya. Itu tadi mendapatkan hunian yang saya inginkan salah adalah pertama kita pastikan bahwasanya hunian tersebut memiliki sertifikat. Yang kedua apa bunyi? Sertifikat yang kedua ini biasanya. Yang kedua memiliki BPB-nya ya. Terus satu lagi memastikan bahwasanya tanpa jaga PBB macam ya. Oke, terkait ini nanti kita bakal kupas lagi. Berikutnya Pak ya. Enggak berat Pak. Kita dengan aja Pak. Terkait masalah yang sudah saat ini lah yang santer ya. Ini kita agak lain sedikit ya. Cuma kita butuh tanggapan dari seorang kepala BPN Kota Dumai tentang tanggapan aja lah ya. Tidak perlu didramatisir terlalu jauh. Intinya kita terkait masalah yang terjadi di Batam ya. Terkait masalah rempah Pak ya. Ini jelas Pak ya. Tanggapan Bapak gimana Pak? Karena ini kan tanggal wilayah, jadi tanggal wilayah ya. Atau di satu sisi beda lagi pandangannya. Tanggapan Bapak ya. Sebagai pribadi Pak, kita kan juga sebagai kepala BPN dulu lah ya. Pribadi Bapak, tanggapan Bapak. Saya mau berkomentar takut salah. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan secara Iya. Tapi yang saya baca dari media bahwa Pulau Rempang itu datang Rempang Galang. Iya. Rela datang Rempang Galang. Pulau Rempang itu belum diterbitkan HPL. Hak pengelolaan atas nama BPK. Iya. Nah untuk menerbitkan HPL itu ada prasyarat. Fisiknya harus clear. Clear itu dalam artian fisiknya tidak ada penguasaan orang lain. Tidak ada penguasaan orang lain ya. Nah itu yang diupayakan menggeser orang itu. Oh iya, digeser ya. Itu bukan direlokasi, cuma digeser. Masa saya itu geser. Masa saya itu. Oke. Nah untuk mendapatkan sertifikat itu yang syaratnya itu kan bahaya harus clear. Harus clear ya. Tidak ada penguasaan orang lain. Itu yang terjadi sekarang ini. Untuk mengclearkan itu. Jadi mau digeser ya. Jadi kalau terlalu jauh ya, jadi terlalu politis nih Pak ya. Oke. Dalam 3 minggu ini ya, tentunya ada nih strategi atau langkah-langkah yang bakal kami ambil ya. Dalam hal ini dukungan BPN Kota Dumai dalam pembangunan Kota Dumai. Tapi kalau saya lihat ada Dumai salah satu wujud itu nih. Tidak ada yang lain Pak, kita sampaikan silahkan. Baik, saya di 3 minggu ini sudah beberapa kali pertemuan dengan wali kota, dengan camat dan lurah
bebas Tunai dari Selasa kemarin. Iya. Kemudian menghadiri penanaman bakau, Bakau. partisipasi mengatasi pencemaran udara. Pencemaran udara. Itu lagi. Dan abrasi. Abrasi itu Pak. Iya. Dan abrasi itu kami yang cukup. Iya. Perhatikan ya. Kritis juga ya. Kami berupaya menanamkan bakteri dari Kemudian tadi yang saya sampaikan, kami dari kantor Kepala Pertanian welcome dan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian, para masyarakat luas, para developer, para investor yang berkaitan dengan pertanahan. Supaya tadi ya, yang dimohon itu lengkap bahannya, ada pasir, ada semen, ada ceking, Ada lengkap ya. kalau hanya dia jangan dipaksakan dia bisa juga Pak. Dua ya. Dua misalnya semen sama pasir, ya adilan kering Pak. Lagi. Seperti lagi. Ya, itu analoginya Pak ya. Oke. Terus juga ya, kita di rumah ini banyak ya dapat tanah ini berasal dari warisan orang tua. Ada sebagian orang punya nih ya, seperti ini. Terus belum mempunyai sertifikat ya. Ini gambarnya teman Pak, kalian bisa lihat. Banyak juga nanya-nanya nih sekitar ini Pak. Pertanyaan abang ini berat-berat. Oh berat. Bapak sih berat-berat. Gitu ya. Ini kan permasalahan juga ya Pak. Terkait waris kita harus lebih hati-hati. Kita lagi ya Pak ya. Lebih hati-hati. Pertama, harus jadi kami ini Pak. Kami ini kan administrasi. Iya. Jabat administrasi. Administrasi itu tulis-menulis. Tulis-menulis. Iya benar. Jadi terkait dengan waris, pertama harus dibuktikan dengan surat kematian. Surat kematian ya. Kematian. Surat kematian yang mengeluarkan dukcapil perusahaan. Ya. Karena NIK-nya harus dihapus. Ya, untuk keluarganya ya. Perlindungan ya. Jadi nanti bagus nggak tujuannya? Di DPT tempat di tempat. Jangan nanti kalau ini muncul lagi Pak ya. Ada itulah tujuannya. Oke, terus Tujuannya untuk mengupdate data kepentingan. Jadi surat kematian itu dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Kalau dulu bisa dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak desa atau kecamatan. Nanti sekarang wajib dengan surat dari Dukcapil. Tujuannya untuk mengambil data kepentingan terkait dengan iktp. Jadi, saya jelaskan lagi, saya perjelas harus ada surat kematian yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan catatan sipil, Pak ya. Oke, nomor satu, yang kedua, Kedua, harus membuat surat keterangan waris. keterangan waris, ya. Misalnya si A meninggal dengan anaknya A, B, C, D. Kalau nggak sempat surat waris kan gimana? Nggak bisa ya. Nggak ada di Pak Ketika. Dibuatnya setelah meninggal Pak. Gue sebelum meninggal. Oleh ahli warisnya yang membuat. Oh, ahli warisnya. Bukan yang mau Keren meninggal. meninggal. Gimana? Akan data waris itu. Ya. Nanti bisa meninggal. Oke, duduk dulu Pak. Ya, kalau fokus. Terus Pak, pesan Pak. Duduk dulu. Meninggal nggak cerita waris. Ya. Lanjut Pak. Yang kedua. Yang kedua membuat surat keterangan waris ini bisa di lurah atau desa setempat nanti sampai ke kecamatan bahwa berdasarkan surat yang kematian yang dikeluarkan di Dukcapil itu bahwa almarhum meninggal dengan misalnya istri bapak anaknya seperti itu. Setelah, nah kalau itu sudah lengkap, yang ketiga syarat yang ketiga bukti kepemilikan tanah warisan tadi itu. Dikembalikan ya, berarti sudah ada dengan orang tua dulu ya. SKGR atau apa? Apa saja yang ada. Kalau belum sertifikat berarti mau juga sertifikat. Tinggal mengambilkan itu Pak. Surat kematian,
ya. PBB-nya. Terus juga ada kami mau didaftar. Nah di daftarnya ini kalau ahli waris sempat atau terus bisa dikatakan Wali sempat, juga tempat untuk disahkan apa ya? nanti keluar sertifikat hak milik atas nama 4 orang. 4 orang lagi. Nah 4 orang ini sepakat yang mau dibagi. Mau dipecah ya? Mau dipecah. Namanya tinggal membuat di PPAT akta pembagian harta bersama. Akta pembagian harta bersama. Ya saya bukan kata gunung ini ya. Boleh dicerai dulu. Oke terus. Akta pembagian harta bersama. Ya. Bagian-bagian jelas. Dibawa ke karya untuk dipecah-pecah nanti si A, si B, si C, si D. Kan 4 orang tadi. Iya. Jadi sertifikatnya masing-masing jadi kalau masing-masing ya sampai dari masing-masing. Awalnya sertifikat itu Sama 4. tugasnya api-api misalnya. Ya. Yang ini jadi atas nama A. B ya. C. B. Asalnya api-api tadi. Ya. Kita pembagian harta bersama. Akta pembagian harta bersama. Berdasarkan itu akhirnya dipecah tadi, akhirnya menjadi sertifikat nama masing-masing 4 tadi ya. Jelas teman-teman? Ya, itu terkait yang saya sudah sampaikan tadi soal tanah warisan yang belum sertifikat gimana ngurusnya. Itu prosesnya ya. Kalau Kita tambahkan jangan tiba-tiba menghilangkan salah satu ahli warisan ya. Ada beberapa putih yang nggak dapat, sudah ya. Nah, ketika pelaksanaannya misalnya si B karena merasa mampu, Iya. silakan kita organisasi yang nggak bisa dimentisah tadi. Iya. Harus disepakati langsung ya. Kita pembagian bersamanya. Harus sepakati juga kalau terjadi pertolongan ya. Oke. Ini Pak, kita di lapor ini kadang kita namun bencana atau apa itu nggak pernah terjadi ya. Tapi saat itu terjadi contohnya terjadi tanah longsor gitu ya. Tanah longsor dan ini terjadi pada perumahan yang dibangun di Lombok lagi. Langkahnya gimana Pak? Ya, apakah secara moral dia perlu bertanggung jawab atau gimana nih Pak? Berapa? Kan saya dari pasar yang tadi itu rumah ini kan kalau dapat ilmu ini kita nggak udah lagi lagi nih. Oke. Terkait para longsor, Nah, yang pertama terkait status fisik tanahnya. iya. Misal longsornya longsor ke laut, Abrasi gitu ya. habis saja itu nanti kriterianya menjadi tanah musnah. Kampus nah. Ya kalau lagi oke. Nanti Oh. kriterianya di tanah musnah. Kemudian longsor yang kedua misalnya longsor yang tertimpa oleh tebing gitu ya. Iya. Tapi fisik tanahnya masih ada. Artinya tanah itu kan ada. Iya, masih ada. Masih ada. Enggak hilang. Kenapa? Karena kami kan badan pertanahan nasional. Iya. Harus untuk tanahnya. Iya. Kalau udah ke laut kan Tadinya udah nggak ada ya. kayak besar. Iya. Next. Dia fokusnya pada pertanahan nasional. Tanah. Ini tanah. Maksudnya tanah pokoknya ya. Jadi kalaupun longsor itu masih ada. Nah. Nah, terkait pembatasannya nanti silakan. Mau dibersihkan atau gimana. Kemudian yang kedua terkait apa namanya kompensasi lah. Pergantian. Nanti ya. Nanti ada 2 kemungkinan. Kalau itu menjadi bencana, Iya. biasanya semua instansi lembaga kepada masyarakat membantu. Tapi kalau misalnya skala kecil, itu biasanya Developer. meringankan. Meringankan bukan menimpa nanti ya. Kalau skala kecil ya. Iya. Kalau sudah terjadi bencana, semua pihak bisa Membantu ya. Sifatnya lebih karena besar ya. Untuk bagi orang juga ya. Oke. Udah kemana aja Pak? Tadi udah berbuat dari satu dulu Pak. Ibu udah kemana-mana aja nih Pak? Setelah tadi ya. Potensi ini juga ya. ini termasuk yang angkat. Kenapa? Setahu saya, yang ada pola yang ada di dia hanya dimulai dari tanggal. Iya Pak. Iya. Benar.
Iya, bener ya. Devita, yang ada mall di Riau ini dari Duri lagi kan? Hah? Duri. Duri ada apa? Duri ada. Ya, ya ada tuh orang-orang dari di sini ya. Maaf salah Duri. Duri ada tapi waktu saya duri di sini Pak. Oke. Mau kan dengan Ramayana? Wah, mall ya, Devita. Mall ya, bukan Ramayana kan? Mandau City, Mandau City Pak. Saya udah lama juga ada di dunia soalnya. Jangan sedih ya. Oke. Ini kan ada nih, ada yang terjadi juga Pak, yang terjadi juga di masyarakat ya. Kayak seperti tadi menyampaikan DP, ya, DP ada developer, ya. Ternyata pembangunan ini tidak sesuai dengan jadwalnya Pak. Ini gimana nih Pak? Terkait Ah. itu kami nggak bisa masuk karena nggak ada kemenangan. Nggak ada urusannya. Karena kita nggak ada nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Nggak ada kemenangan. Oke, saat ini gini deh. Saya tanya dulu juga itu deh. Devida sih dulu teman saya dulu. Ya, Devida sih dulu. Devida sih dulu. Saya nanya sama Devida dan kebetulan beliau adalah pengembang developer ya dari Indo Raya Group ya. Sini aja, nggak apa-apa. Itu podcast kita ya. Iya, gitu ya. Ya. Saya mau nanya juga ya, boleh tanya juga ya. Saya ini juga. Ada udah DP nih, udah kasih DP ke Devida contohnya. Tiba-tiba menyampaikan jadwal bahwasannya ini akan bakal kelapa depan nih. Ternyata ya di tahun yang kita jadikan, di bulan yang kita jadikan itu tidak apa-apa. Jadi gimana nih tentang jawab ini? Nah, developernya. Gua baik dari langsung ditembak-tembak. Apa namanya? Kalau dari sisi Devindo sendiri, kalau misalnya ada nasabah yang stok DP ya, yang pastinya kita bukan hanya terima DP-nya dulu, kita jelaskan dulu regulasinya. Karena bukan hanya cerita uang yang masuk, tapi kita jelaskan pembangunannya tadi, target waktu kita berapa lama, minimal berapa lama, maksimal berapa lama, dan di awal kita akan menjelaskan tentang yang pastinya perizinan kita dulu di awal. Jadi kalau misalnya udah clear mengenai itu, karena kadang ada rumah ini kan tergantung. Kalau misalnya kita bangunnya 3, yang mau beli 3 masih aman perputaran kita. Tapi kalau misalnya bangunnya 3 yang mau 10 kan, berarti kan kita kalau kita developer ini kan kita mau memutarkan rumahnya dulu, bangun 3, 4. Jadi akhirnya nasabah kita kasih edukasi untuk kalau misalnya memang mau waktunya sekian bulan atau mungkin nunggu 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Kalau tergantung dia antrian nomor berapa yang pertama. Nah, jadi kalau dia merasa mau, dia cocok, langsung kita untuk lebih lanjut. Jadi kita kalau di Devindo kebetulan kalau mau langsung DP aja, kita kan nggak mau karena takut yang itu kita juga saling menjaga. Karena kan uang sensitif, takutnya nanti kalau nggak teredukasi dengan baik nasabahnya juga merugikan juga untuk kita. Gitu ya. Baik, terima kasih Devida silakan kembali dan terima kasih waktunya ya. Intinya saya yakin rekan-rekan developer yang ada di sini yang ingin ikut bisa ini adalah developer yang tentunya baik semuanya di masyarakat ya. Yang tentunya sudah punya nilai baik di masyarakat. Ya, makanya tampil di sini dan tentunya tinggal masyarakat saja nanti memilih mana seandainya yang cocok ya silakan saja untuk mendapatkan keuntungan dari developer yang ada di malam hari ini yang ada di sini ya. Ini Pak, pertanyaan di penghujung Pak ya. Nanti banyak-banyak masih juga waktu kita minggu capek ya. Oke ini Pak ya. Ini Pak, ini terkait sertifikat tanah yang rusak ya. Kan ada juga di masyarakat juga sertifikat tanah yang rusak gitu ya. Terus bagaimana Pak syarat penerbitannya dan sertifikat tergantinya Pak? Ini silakan. Rusak sama rusak beda ya. Beda mana rusak Pak? Rusak itu dalam artian karena air itu tidak bisa terbaca lagi atau seperti apa ya? Jadi gini Bang, Nah, kalau ada penggantian sertifikat karena rusak, tinggal datang ke kantor kami yang bersangkutan dengan membawa bukti rusak tadi. itu bisa tadi ya. Separahnya nggak perlu Pak. Nggak perlu. Itu coba saja. Rusak tadi Pak ya. Misalnya ya, misalnya di Makan Raya itu. Makan raya ya. Bolo-bolo. Nanti kami identifikasi
Ada dua, nama yang sertifikat atau yang dikuasakan. Oke, sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Slamet yang baru aja di 2025. Itu bukan lihat. Oke, terima kasih ya. Closing statement Pak dari saya. Bapak Ibu sekalian, para calon konsumen maupun konsumen yang sudah membeli produk perumahan dari para developer yang cerah-cerah ini, Iya. ada hal yang penting yang kami ingin informasikan. Tadi saya ulangi, yang pertama kami welcome dengan senang hati menerima permohonan terkait pertanahan baik oleh masyarakat umum, para developer, investor, dan berkaitan. Kemudian yang kedua, ini Bang, biasanya developer itu mengajukan sertifikat namanya sertifikat HGB. Kenapa HGB? Karena developer itu kan badan hukum. Ya. Badan hukum itu kan tidak boleh memiliki hak milik. Oleh karena itu bentuknya HGB, sertifikat hak guna bangunan. Ya. Kemudian dibangunlah oleh developer dari pengembang tadi menjadi 200 Rumahan ya. Kemudian diajukanlah permohonan pemisahan. Iya. Bedanya apa Pak pemisahan kalau kita? Kalau pemisahan, misalnya dari 200 tadi itu, yang dimohon dari 50. Iya. Artinya induknya masih hidup. Iya. Nah kalau pemecahan dari keseluruhan itu dimohonkan habis 200, induknya mati. Ini tentunya tidak cuma Satu-satu ya, begitu orang ya. tapi masih atas nama developer pengembang tadi. Iya. HGB atas nama developer PTA. Nah, itu sampai lunas atau selalu juga? Perkara lunas nanti Oke. atas nama developer. Oke, selama ini kalau lunas itu Kemudian dibelilah oleh konsumen dia. Iya. Dibeli oleh konsumen dia rumah. Iya. Kemudian balik nama dengan akta jual beli. Iya. Dibawa ke BPN balik nama menjadi atas nama B. Ingat sertifikatnya masih ada B. Betul ya? Tetap lagi B. Nah untuk menjadi hak milik si kita ini selaku konsumen dengan membawa pertanahan untuk dilunar dari hak ini menjadi hak milik. Akhirnya saya Pak ya. Dengan catatan sertifikat tersebut sudah atas nama konsumen. Sama konsumen ya. Berarti lunas. Sudah lunas, balik nama. Tapi kan masih HGB. Tinggal bawa ke kantor kami untuk permohonan perubahan hak dari HGB menjadi hak milik. Oke, sangat jelas sekali, sangat jelas sekali. Terus bukan sekali lagi dong ya. Karena penting banget loh ya. Ngerti nanti karena ini poin ini ada yang memang menjadi tanggung jawab developer karena sudah kesepakatan nanti kita deh terus kalau udah selesai ada juga atau ada yang developer yang belum pernah tahu aja nih. Jadi kita udah dikasih tulisan seperti ini, udah nanti pada sampai waktunya udah lunas, udah suratnya bisa datang sendiri tetap berbeda ya. Sudah ya? Oke. Developer mau hasilnya silakan aja. Ada juga yang berbeda. Catatannya ini tadi sudah balik nama ke konsumen. Udah ke konsumen langsung ya. Misalnya dari 200 ke 50 yang balik nama, yang sudah lunas berarti balik nama itu. Bisa ditingkatkan atau dirubah menjadi hak milik. SAM sudah Nanti ya. developernya mau fasilitasi membantu mengurus ke kami silakan. Silakan juga. Atau konsumen yang bersangkutan bawa ke kantor kami juga. Silakan juga. Ya, dia sama-sama memudahkan lah ya. Eksibel saja. Mau developernya atau mau permohonannya silakan saja. Sangat terima kasih sekali dan disampaikan oleh Bapak Kepala BPN Kota Surabaya yang terbaru mengentri. Satu lagi Berikutnya Pak. Satu lagi. Nah, Perlu diketahui bahwa sertifikat HGB hak guna bangunan itu ada jangka waktunya. ada jangka waktunya. 30 tahun itu kalau yang pertama. Oke. Nanti bisa diperpanjang dan Dikait 100 tahun loh. yang pertamanya 30 tahun. Nah, jadi ini masyarakat konsumen perlu diketahui Iya. dengan sertifikat HGB itu kan ada batas waktunya. Iya. Jadi nanti kalau Bapak
sudah membeli, sudah lunas, segera datang ke kantor kami untuk dirubah menjadi hak milik. Kenapa? Hak milik karena hak milik adalah hak yang terkuat dan tertentu dan tidak ada jangka waktunya, Pak. Pokoknya sampai kapanpun, jadi kalau itu meninggal bisa dilaksanakan lagi ya. Benar-benar menjadi investasi kalau seperti itu ya. Dia dengan kita memahami dan kita sudah dewasa kali ini, kita nggak dibunuh-bunuhin kontrak juga. Jadi pentingnya kita dapat wawasan dan pengetahuan seperti hari ini ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di malam hari ini benar-benar tersampaikan pada masyarakat dan mungkin yang tidak ada di sini juga akan bisa menularkan kepada yang lain. Informasi-informasi juga buat orang terdekat ya. Dan mungkin karena mungkin nggak semuanya bisa hadir dalam pertemuan yang ada di sini bisa menginformasikan kepada orang-orang terdekatnya terkait dengan hal ini. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Hadir ya. Sehat, sukses, laris. Amin. Jangan alamin ya. Ekspor properti ya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Bapak Gubernur Kota Nasional Kota Dumai ya. Bapak selamat ya. Mudah-mudahan bertahan Kota Dumai, mudah-mudahan juga memberikan kontribusi yang lebih baik untuk Kota Dumai dan tentunya bisa berkolaborasi dengan teman-teman developer yang ada di Kota Dumai ya. Dan saya balik